Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 22 Maret 2021. Mengasihi tanpa memandang muka. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Daniel bab 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 30, dilanjutkan dengan ayat 33 sampai dengan 62, dan Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, suatu pertanyaan yang timbul dari sahabat saya di luar sana. Pernahkah Tuhanmu menghukum seseorang? Sebagai orang awam, apalagi kita yang telah mengimani Yesus, tak sedikit dari kita dengan mudahnya menghakimi orang lain. Kita sering tanpa kasih menilai orang lain dengan pemikiran kita. Dia pendosa, dia penjina, dia gila, dan sebagainya. Kita melihat, saudara, bagaimana sikap Yesus pagi-pagi benar. Ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 4. Pada waktu itu, saudara-saudaraku yang terkasih, hukum Taurat sangat ditegakkan. Dan menurut hukum Taurat, jika wanita yang berbuat demikian maka dihujani dengan lemparan batu. Bagaimana sikap Yesus saat diperhadapkan persoalan ini? Adakah Yesus menghakimi si wanita penzina itu, saudara? Ini semua mereka perbuat kepada Yesus karena mau mencobai Yesus. Tetapi saudara-saudara, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Yohanes 8 ayat 6 sampai dengan 7. Rupanya saudara, tak ada satu pun dari mereka yang melempari perempuan penjina itu dengan batu. Kenapa? Rupanya mereka mulai dari yang muda hingga yang tua menyadari bahwa mereka pun orang berdosa. Kita selalu, saudara, bahkan tidak menyadari akan keberdosaan kita. Kita semakin sering menghakimi orang lain, menghakimi pasangan kita. Sesungguhnya kita tak layak menghakimi atau menjatuhkan vonis kepada orang lain bahwa mereka berdosa. Hanya Yesuslah, saudara, yang layak memberikan hukuman karena Yesus sendiri tidak berdosa. Tapi saudara, kita lihat di sini kasih Yesus terhadap pendosa ini. Ia tidak menghukum sesuai hukum radzam yang berlaku pada saat itu. Hukum Taurat. Kita lihat, saudara, kasih Yesus sangat tampak dari kata-kata yang diucapkannya. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Mulai dari sekarang. Yohanes 8 ayat 11. Kasih Yesus merupakan kasih yang tidak memandang rupa. Dan kasih Yesus tidak memandang harta. Kasih Yesus adalah kasih agape.
Ia mengasihi semua orang manusia berdosa. Dan saudara-saudara, menawarkan kehidupan kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Perenungan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam masa prapaskah, masa olah batin, mau mengajak kita semua untuk merefleksikan diri kita. Adakah kasih di dalam kehidupan kita? Jika kita memiliki kasih, apakah kita masih sesukanya menghakimi orang? Mari saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, yang mengakui Dia adalah Tuhan, Sang Juru Selamat, kita mau memiliki kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Kita mau realisasikan di dalam hidup kita sebagai orang beriman, di mana kasih yang tidak membeda-bedakan rupa, status sosial, dan latar belakang kehidupan seseorang. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau memiliki kasih agape, kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan, terima kasih, kasih-Mu yang besar yang tanpa memandang rupa telah mengampuni kita. Kami mau memiliki kasih seperti Engkau ya Tuhan. Bimbing dan pimpinlah kami senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memilikinya kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.